Shalom, Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Kita tentu datang ke tempat ini merindukan firman-Nya, merindukan berkat-Nya, bahkan tuntunan daripada Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Kita buka sebagai ayat yang membuka ibadah hari ini, Mazmur 66 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sekali lagi Mazmur 66 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Kita baca sama-sama 3, 2, ya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bermazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmurlah bagimu, memazmurkan namamu, Selah. Tuhan terima kasih, kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita bersukacita di hadapan Tuhan. Yang harus duduk silakan, gak apa-apa Bapak Ibu. Hari ini kita bersyukur. Membawa pujian kepada Tuhan. Sebab semua kemuliaan kurlah kepadanya. Bawalah pujian baginya. Sebab dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, surga keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Maksudlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Allahku. Bertatalah Tuhan di antara kami, dalam pujian penyembahan kami saat ini. Kau yang diagungkan, Kau yang ditinggikan dan dimazmurkan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa, yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, amin. Keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja yang berjaya. Amin. Seluruh semesta sujud. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud
mujizat telah Amin. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kebu, haleluya. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertata Tuhan, Raja, bangunlah kebangkitan-Mu. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Kekal Engkau Tuhan, Rajaku. Haleluya. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Raja atas seluruh hidup kami. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Kita katakan Tuhan kita yang hebat. Amin. Dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Berkuasa di surga dan di bumi. Bertata dalam kemuliaan-Nya. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Siapa namanya? Tuhan Allah kita. Dia yang berkuasa, Dia yang bertata penuh kemuliaan. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama atas semua perbuatan-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Haleluya. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Amin. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan-Nya. Amin. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, amin. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus Raja. Katakan lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah Kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita.
Silakan duduk Bapak Ibu. Tentu kita ada hari ini. Semua adalah karena kesetiaan Tuhan atas kita. Kita jalani hari demi hari, waktu demi waktu. Selalu yang terbaik dan selalu yang terbaik. Patut kita mengucap syukur. Karena Dia Tuhan, Yesus Kristus yang sudah bangkit adalah yang patut dan layak diandalkan. Amin. Dia Yesus yang layak diandalkan. Dia Yesus yang layak kita bersandar hanya padanya. Kita katakan kata demi kata menjadi pengakuan kita dan percaya kita kepada Dia yang telah bangkit. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andal hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kemenangan, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Kami datang membawa hidup kami pada saat ini. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari sama-sama katakan, satu-satunya yang kami andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang
haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang selalu setia atas hidup kami. Ketika kami jatuh, ketika kami lemah, Engkau selalu ada. Ketika kami berseru, Engkau datang dan mendengar seruan kami. Engkaulah yang layak dan patut kami andalkan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau bukakan jalan di lautan. Amin. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Katakan, ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Terima kasih Bapa. Karena bagimu selalu ada jalan ketika kami datang padamu. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang kita semua jemaat berdiri. Katakan, ku berserah. Ku berserah. Ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidup. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah. Ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik. Mari katakan Bapak Ibu, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Oh, berserah, ku berserah. Ku tahu
Kami datang berserah padamu. Haleluya. Ku berserah. Haleluya. Mari masing-masing dengan Tuhan katakan, ku berserah, ku berserah. Haleluya, haleluya. Tuhan pegang seluruh hidup. Ku berserah, ku berserah. Haleluya, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Sama-sama katakan, kami berserah. Haleluya. Berserah, ku berserah. Haleluya. Tuhan pegang seluruh hidup. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan baik. Saya persilakan untuk hambanya. Ku berserah, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidup. Katakan, ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik. Lebih lembut katakan, ku berserah. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. 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 Kita syukuri kebaikan Tuhan. Berserah, Terima kasih Tuhan. berserah. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, Terima kasih. Haleluya. Haleluya. kami berserah dan berserah. Kami berterima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kau baik bagi setiap Terima kasih Tuhan. Mohon Bu Gembala pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus haleluya. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Kerinduan kami Tuhan. Tuhan selalu kuatkan kami Tuhan. Kemanapun dimanapun kami berada Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan. Tuntun kami selalu Tuhan. Untuk takut akan Tuhan. Apapun yang kami alami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih.
Tuhan sudah pimpin kebaktian ini Tuhan, dari awal sampai pertengahan. Dan saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Urapi dari ujung kepala sampai telapak kakinya. Mampukan hamba-Mu Tuhan, bukakan riasa firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap kata, setiap firman yang akan disampaikan hamba-Mu ini Tuhan, dapat kami sungguh-sungguh mengerti, kami resapi, tanamkan firman-Mu Tuhan dalam hati pikiran kami. Celikan setiap mata rohani kami, sidang jemaat yang hadir saat ini Tuhan. Sehingga segala kehidupan kami tidak sia-sia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita kembali berkumpul dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, Tuhan sudah menolong, menyertai kita di dalam hari-hari yang penuh dengan tantangan, saudara sekalian. Ya, jadi betapa indahnya kita ini memang generasi-generasi yang luar biasa, saudara sekalian, ya, merasakan bagaimana COVID dan dunia mengalami jeda sejenak begitu, ya, berapa tahun, saudara sekalian, dan sekarang kita menghadapi peperangan yang tidak kunjung selesai karena memang ya ego manusia lah, pemimpin-pemimpin yang memang sudah dinubuatkan Tuhan untuk terjadinya hal-hal yang terjadi di akhir zaman begitu, saudara sekalian. Ya, jadi kalau kembali saya merenungkan hari ini kita akan penyerahan anak Hugo, saudara sekalian. Jadi saya ingat waktu tim masih belia begitu, main ke rumah, tiba-tiba saya lagi main gitar, dia datang, "Kuliong, ajarin tim main gitar." Ya, saudara sekalian, saya ajarin, saya terbatas, saudara, karena yang ngajarin saya waktu itu Pak Bambang, kalau yang Cing mungkin ingat ya, Cil yang diingat, Pak Bambang yang sudah usur begitu, saudara sekalian, ya, senang main jazz, ya. Saya ajarin majunya cepat. Saya bilang, "Tim, Kuliong nggak bisa ngajar kamu cari guru yang baik aja ya, biar kamu bisa diajar yang baik begitu." Saya tanya Pak Yonatan, ya Pak Yonatan kasih gurunya begitu, saudara sekalian. Ya, dan saya pikir itu senang anak-anak saja, tapi ternyata itulah passionnya, itulah kerinduannya untuk bermain gitar begitu, saudara sekalian. Saya kira ya mungkin sebentar juga hilang gitu, tapi ternyata nggak pernah padam, saudara sekalian. Ya, waktu itu mertua saya katakan, "Lip, coba cariin gitar buat tim." Saya bareng tim cari ke 3 nada waktu itu ya tim ya, 3 nada, dan akhirnya kita pilih gitar yang ini nih, saudara. Jadi entah ini umurnya sudah berapa puluh tahun. Ya, memang orangnya apik begitu, saudara sekalian. Beli sama soundnya begitu. Waktu itu saya ingat sekitar 6 juta mungkin ya, 6 juta. Dan kalau sekarang dijual nggak tahu jadi berapa ya tim. Pasti nggak akan mau dijual lah. Ya, itu sekelebat, saudara sekalian. Teringat ya, jadi bagaimana bayangan dia masih kecil, sekarang justru sangat membantu saya ya, oleh tim. Pemain musik ini dibentuk, ya tentunya juga dibantu dengan yang lain, tapi bagi saya penggeraknya adalah saudara tim begitu ya. Mantu-mantu saya belajar main keyboard lagi, diulang, saudara sekalian. Kalau sekarang bisa main,
puji Tuhan. Ya, semua karena Tuhan. Saya bisa menikmati musik yang indah, membayangkan waktu kami keluarga, saudara sekalian berenam, saya pimpin pujian, saya nyanyi, saya lupa semua kacau beliau gitu saudara sekalian. Ya, tapi ya apa namanya itu, ya itulah ingatan begitu saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan membawa tentang pentingnya kita mengingat perbuatan Tuhan. Ya, tapi mari kita temanya mengingat dan memuliakan Tuhan selalu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Panjang dari mulai seluruh pasal 4 ini merupakan kisah bagaimana bangsa Israel Tuhan mempersiapkan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, saudara sekalian. Jadi Tuhan perintahkan untuk langsung menerobos ke tengah begitu. Kalau kita lihat petanya itu, saudara sekalian, Tuhan perintahkan bangsa Israel untuk menerobos, menyeberang di bagian tengah Kanaan yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki tembok yang besar, yang kuat, itulah tembok Yeriko. Ya, jadi saudara sekalian, Tuhan itu enggak pernah perintahkan anak-anaknya untuk menyerang yang pinggir-pinggir begitu saudara sekalian. Ya, tapi Tuhan perintahkan yang paling kuat, yang paling besar. Tuhan mau menunjukkan siapa Dia, siapa Tuhan sebenarnya yang disembah oleh bangsa Israel, saudara sekalian, dan itulah yang membuat tindakan Allah, itulah yang membuat seluruh bangsa-bangsa di Kanaan gemetar, ketakutan. Saudara sekalian, ya. Jadi ini persiapannya penting, saudara sekalian. Saya percaya bahwa tanpa persiapan ini tidak mungkin Israel bisa menang. Ya, maka dalam bagian ini kita melihat apa sih, bagaimana Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk melakukan penyerangan. Ini dimulai dari sebuah peperangan rohani tentunya. Yuk kita baca di dalam ayat pertama sampai yang ke-7 dulu, Heno. Ya, kita akan melihat di dalam Yosua pasal 4. Yosua pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 dengan perikop ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan perintahkan untuk bangsa Israel atau kepada kepada Yosua, pilih 12 orang para pemimpin dari suku bangsa Israel ini. Ada 12 suku, jadi kepimpinan dari 12 suku ini masing-masing harus mengangkat 12 batu. Mengangkat satu batu, jadi jumlahnya 12 batu, saudara sekalian. Ya, mereka bawa dari sungai, tempat mereka menyeberang, sungai yang saat itu sedang banjir, sungai yang saat itu cukup deras begitu. Kalau kita sekarang pergi ke Yordan mungkin hanya sekitar sisa ya paling 3-4 meter begitu saudara sekalian. Coba bayangkan ribuan tahun yang lalu. Ya, bagaimana besarnya, bagaimana
derasnya air sungai ini saat-saat itu, saudara sekalian. Dan Tuhan perintahkan untuk mereka menyeberang. Tuhan perintahkan para pengangkut tabut duluan, saudara sekalian, mereka memimpin, dan saat-saat mereka mulai menginjakkan di kakinya di air sungai yang sedang meluap begitu, Tuhan menghentikan aliran itu dan mereka berjalan menyeberangi sungai Yordan, saudara sekalian. Dan dalam perjalanan itu para pemimpin ke-12 suku itu mengambil batu, ya, sampai di seberang mereka dirikan batu itu sebagai sebuah peringatan, ya. Dan Tuhan katakan apa di sini? Dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-6 sekali lagi, Hano. Ayat yang ke-6, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ya, ya. Ayat 20. Ayat 20. Ayat yang ke-20, ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Iya. Dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Iya. Sebagai peringatan kepada anak-anakmu, ya, bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar, Tuhan melakukan perbuatan yang besar, Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib. Kesempatan buat saya, ketika penyerahan anak, kita bisa melihat betapa pentingnya sebuah keluarga. Bagi saya betapa pentingnya sebuah pernikahan, sebuah keluarga. Ya, karena itu saya akan selalu menyampaikan firman tentang hal ini. Injil itu harus mewarnai segenap sisi kehidupan manusia. Injil itu harus mewarnai seluruh aspek kehidupan kita. Injil ini bukan hanya bicara tentang gereja, tentang pelayanan, tentang hidup kita ibadah. Injil ini harus mewarnai sampai seluruh kehidupan kita. Ya, pekerjaan, usaha, kita semua dimotivasi oleh Injil Kristus. Oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kita bisa menghargai betapa ajaibnya Tuhan memelihara keluarga kita. Betapa ajaibnya Tuhan memelihara kehidupan, saudara sekalian, kehidupan kita. Bapak Ibu, Yosua diperintahkan Tuhan supaya mengambil batu-batu yang ada di dasar sungai Yordan itu oleh para pemimpin kepala suku, dan mereka bawa ke seberang. Di Gilgal itulah mereka letakkan, Yosua letakkan ke-12 batu itu. Untuk apa? Supaya nanti kalau anak-anak cucu mereka melihat mereka jalan mau pergi main mancing di sungai Yordan, atau mereka mau piknik ke sana dan mereka melihat, kenapa ada batu ini? Orang tua jelaskan, dulu Tuhan memimpin kami untuk memasuki tanah Kanaan, tanah yang dipenuhi dengan orang-orang, ya, orang-orang Kanaan yang raksasa, yang besar. Mereka tentara-tentara hebat yang biasa berperang. Mereka punya kubu-kubu, mereka punya tembok-tembok, dan Tuhan menghancurkan mereka karena Dia memimpin kita melewati sungai ini. Sungai ini dibuat Tuhan kering. Kita berjalan melewati ini selamat semuanya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita jadi orang tua menceritakan perbuatan Tuhan yang hebat. Tuhan mau supaya kita jadi orang tua, menjadi orang tua yang selalu mengagungkan, memuliakan Tuhan, mengingat pekerjaan Tuhan di dalam segala perkara hidup kita.
Bapak Ibu saudara sekalian, betapa sulitnya. Ya, kita menghadapi peperangan yang kita bicarakan tentang kenaikan harga, tentang kesulitan, tentang segala hal yang memberatkan hidup kita. Mari kita melihat, memandang Yesus. Ya, maka firman Tuhan selalu mengatakan, ingat perbuatannya, ingat perbuatannya. Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, itu sebabnya betapa pentingnya kita mengingat. Mengingat ini salah satu bagian dari iman, begitu saudara sekalian. Ya, kalau agama lain mengingat itu merupakan satu-satunya yang terpenting, sehingga mereka nggak ngerti tapi ingat, begitu saudara sekalian. Ya, mereka bisa melantunkan, tapi mereka tidak tahu apa maksudnya. Tuhan memberi kita pengertian. Tuhan memberi kita bisa mengerti, bisa tahu, bisa mengingat betapa ajaibnya. Aduh, kalau bukan Tuhan, bagaimana mungkin bisa kita sekarang ini? Dua anak saya pernah berkata, Mami, tolong ya, celana ini yang sobek jangan dibuang. Sama sepatu ini, yang ngangap ini jangan dibuang. Kenapa? Nanti kalau anaknya Yosua atau Henoh nanti kalau punya anak, nanti tanya, tuh papi mah jalan dari rumah sampai ke sekolah, nih lihat sepatu juga butut, celana juga sampai sobek-sobek. Kurang ajar, kata maminya, saudara sekalian. Ya, bukan mengingat seperti itu, tapi ingat. Saya bayangkan kalau tanpa Tuhan, gak mungkin saya bisa berjalan sampai sekarang dengan istri saya. Secara manusia mungkin kita bisa katakan apa saja. Ya, aduh Tuhan, seperti bangsa Israel, dia katakan, ingat bawang pre di Mesir, ingat makanan Mesir, ingat apa yang kita lakukan di Mesir. Itu saudara sekalian, kita bicara tentang kemerdekaan. Tubuh kita merdeka, pikiran kita masih tetap dibelenggu oleh dosa. Kita ingat segala dosa-dosa kita. Kita ingat segala apa yang mengikat kita. Kita ingat dengan segala hal-hal yang buruk. Penuh dengan dendam, kebencian, penuh dengan iri, dengan kemarahan dan lain sebagainya. Yang Tuhan mau, ingat Tuhan. Ingat karyanya, ingat perbuatannya yang ajaib. Dan kita akan melihat betapa hebat Tuhan. Yunus dalam perut ikan, dia ingat apa yang dia baca dalam kitab Mazmur. Maka doanya itu saya pernah sampaikan, doa Yunus itu adalah doa yang dia baca dari kitab Mazmur. Air-air melingkupi, pusaran air melingkupiku. Aku ada di dalam dunia antah berantah, begitu saudara sekalian. Ya. Dia ingat dalam hukuman yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, dia ingat, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Akhirnya Tuhan perintahkan ikan besar itu untuk mengembalikan ke Niniwe. Mari kita belajar mengingat. 2 Timotius 3 ayat 15. Perhatikan nih. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat... 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius, ya, 3. Ya, silakan. Ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingat, dari kecil kau baca firman Tuhan. Ingat, itu memberi keselamatan. Ingat. Ya, tim saatnya Hugo mulai bisa ngomong, dia bertanya, Papi kenapa? Oh, tim jelaskan. Wah, ya. Kenapa Papi hari Minggu ke gereja? Iya, Tuhan baik Hugo. Tuhan itu sangat sayang kita.
Wah, Tuhan jelaskan, tim jelaskan begitu. Bersama tentu dengan Nick. Tuhan di sini orang tua begitu, saudara sekalian. Ya, selalu mengingat, selalu memuliakan, mengagungkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita bawa anak-anak kita. Mazmur mengatakan, anak-anak laki-laki itu bagaikan anak panah di tangan seorang pahlawan. Wah, pahlawan itu orang-orang yang pakar, yang hebat memanah. Artinya orang tua itu adalah orang tua yang pakar, yang seharusnya bagaikan seorang pahlawan. Saudara sekalian, menembakkan anak panah itu tepat kepada sasaran. Kita rindu nanti anak-anak kita bertumbuh di sini. Anak-anak kita belajar tentang firman, anak-anak kita mengenal Yesus. Kita tidak tahu ke depan tantangannya seperti apa, sekarang saja rasanya sudah, mengerikan. Saya mau katakan tanpa Yesus nggak mungkin kita bisa tahan. Tanpa Yesus nggak mungkin bisa bertahan. Tanpa Yesus nggak mungkin kita bisa tetap sampai kepada tujuan. Secara manusia saya katakan, sebagai orang tua saya dalam hati saya selalu mohon maaf kepada Tuhan. Saya nggak bisa berikan yang terbaik Tuhan buat anak-anak. Waktu mereka kecil saya terlalu sibuk, terlalu banyak hal yang harus saya kerjakan. Yang seringkali saya hanya melihat anak-anak tumbuh kembang, tahu-tahu sudah lewat ini, sudah lewat itu. Ya. Sekarang jadi kakek saya katakan, Tuhan izinkan saya masih bisa untuk mengarahkan cucu-cucu anak-anak rohani saya ini untuk dibawa kepada Tuhan dengan benar. Kerinduanku hanya itu. Saudara sekalian, ya bukan yang lain. Bapak Ibu. Maka firman Tuhan mengatakan, ayo orang tua ceritakan. Ya, kuasa cerita, kuasa mengingat ini nanti kau harus ceritakan kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, betapa hebatnya, betapa ajaibnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Saudara sekalian, ya, coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-12, kita baca ayat yang ke-2 dan ke-3. Atau kita baca ayat yang ketiga saja. Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah. Apa yang perlu kita ingat? Karya Yesus. Apa yang perlu kita ingat? Korban Kristus. Apa yang perlu kita ingat? Kasih Tuhan. Apa yang perlu kita ingat? Anugerahnya yang luar biasa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita ingat. Ya, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan. Kenapa batu itu harus didirikan? Kenapa batu itu harus diambil oleh kepala pimpinan dari 12 suku? Tuhan menganggap itu sesuatu yang sangat serius. Sebuah ajaran untuk generasi yang akan datang. Di sana ada pergumulan, di sana ada kedekatan, di sana ada keakraban. Orang tua harus akrab. Tanpa akrab kamu nggak bisa, nanti anakmu takut bertanya. Ya, tapi kalau akrab jadi sahabat, kita bisa menjelaskan dengan enak. Saudara sekalian, ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, betapa ajaibnya, betapa hebatnya. Kenapa seorang bapak, seorang patriark Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan mengharuskan mereka untuk menaruh tangan mereka ke kepala anak-anaknya. Abraham menaruh kepala kepada kepala Ishak. Sebuah tanda, sebuah hubungan. Saudara sekalian. Ya, waktu Yosua baik-baiknya waktu itu saudara sekalian,
Saya bangun kadang-kadang subuh sambil menangis. Saya datangi kamarnya, saya tumpang tangan di atas kepalanya. Tuhan, saya berdoa, mohon kasih-Mu untuk anak ini. Kadang dia bangun, saudara sekalian. Papi ada apa? Saudara sekalian, saya nggak bisa ngomong, saudara. Ya, saya hanya setelah doa pergi begitu. Bagaimana kita mengingat perbuatan Tuhan selama ini? Ya, apakah kita mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib? Ya, ada pujian yang pernah dinyanyikan Pak Bun. Beliau nyanyikan, hitung berkat-Mu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Wah, jangan lupa berkat-Mu. Ya, bagaimana hidupmu, masa lalumu, bagaimana pergumulanmu, bagaimana tantanganmu, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan menjaga kita. Ingat. Ya, Tuhan katakan supaya anak-anak kita. Yang kedua, mari kita baca ayat 24a. Ayat 24a, Yosua pasal 4. Yosua pasal 4 ayat 24a, supaya semua bangsa di bumi tahu. Ya. Supaya semua bangsa di bumi tahu. Saudara sekalian, ya. Jadi ayat yang keempat ini ditutup dengan pernyataan firman Tuhan. Yosua menulis, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Bagaimana kebesaran Tuhan membuat Mesir dipakai main-main begitu, saudara, dengan tulah-tulah. Ya, dan tulah-tulah itu bukan tulah sembarangan. Tulah-tulah itu menghajar para dewa Mesir yang mereka anggap berkuasa, yang mereka anggap menolong Mesir, yang menganggap bahwa Mesir menjadi negara yang dijaya, yang paling hebat pada masa itu. Karena dewa-dewa mereka sembah, Tuhan hancurkan apa itu yang namanya dewa sungai, dewa lalat, dewa, pokoknya semua dewa dihancurkan Tuhan sampai yang terakhir anak sulung mereka dibinasakan. Bagaimana Tuhan menyertai di padang gurun selama 40 tahun. Menyertai kita secara manusia, kalau ada tamu kita bingung akomodasinya. Baru tamu beberapa orang saja. Tapi bayangkan Tuhan harus memelihara bangsa Israel jutaan jumlahnya. Ada orang tua sampai kepada anak bayi, binatang-binatang peliharaan mereka, Tuhan jagai semuanya selama 40 tahun, saudara sekalian. Ya. Tuhan katakan supaya ini tanda 12 batu ini menunjukkan betapa hebatnya tangan Tuhan yang ajaib. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, bagaimana kita melihat betapa hebat, betapa ajaibnya Tuhan. Saudara sekalian. Ya. Dan saya kira kalau sekarang ini kita melihat bagaimana Kristus yang bangkit merupakan sebuah karya yang begitu ajaib yang dinyatakan Tuhan bagi dunia ini. Dia pernah lahir, dia pernah berkarya, dia pernah, saudara sekalian, ada di tengah-tengah manusia. Sejarahnya ditulis bukan hanya oleh Alkitab, ada sejarawan-sejarawan Yosefus dan lain sebagainya. Ada beberapa penulis pada zaman itu menulis kisah tentang Yesus, bahwa itu Yesus real, Yesus hadir, bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak bersalah, tidak berdosa, dan akhirnya harus wafat, mati karena dosa-dosa kita. Dia bangkitkan dan membawa kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Membawa kita menjadi anak-anak Allah. Kita mengalami sebuah pembaharuan kehidupan. Kita lahir baru itu bukan karena kekuatan kita. Enggak ada sekolah yang bisa melahirkan baru seseorang. Enggak ada duit
sebanyak apapun yang bisa melahirkan baru. Ya, kita punya duit bisa merubah wajah kita. Satu saat istri saya katakan, ini kenapa ya ada orang mau jadi anjing sungguhan begitu. Dia permak tubuhnya sedemikian rupa sampai merupa kayak seperti anjing atau kucing dan lain sebagainya. Kau punya duit bisa aja kok. Tapi untuk menjadi manusia baru itu bukan kekuatan kita. Tuhan yang bekerja. Maka saya katakan di tempat ini kita perlu anugerah Tuhan kok, bukan yang lain. Kita di sini nggak mampu bisa melakukan apapun. Ya, kita hanya bisa mohon kasih Tuhan. Tuhan tolong supaya saya bisa mengasihi istri saya. Tuhan tolong supaya saya bisa mengasihi suami saya. Tuhan tolong supaya saya bisa mengasihi anak-anak saya. Saudara sekalian, ya, itu karya yang hebat, itu karya yang ajaib. Puji Tuhan, Indonesia melalui Pak Jokowi mengakui, ya, bukan hari kebangkitan Isa Al-Masih, tapi hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bagi saya itu sesuatu yang sangat penting, saudara sekalian. Bukan Isa Al-Masih yang menurut pemahaman mereka. Ya, saya seringkali kalau ngobrol sama mereka, saya nggak kenal Isa Al-Masih. Ya, saya nggak mau menjadi orang yang ikut-ikutan begitu, saudara sekalian, seolah-olah ngerti begitu. Tuhan, Isa Al-Masih yang mereka ada ditulis di kitab mereka itu berbeda kok dengan yang di Alkitab. Ya, Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma, Tuhan Yesus nggak diceritakan lahir di palungan kok. Ya, bahwa Isa Al-Masih itu dikandung oleh Maryam, ya, saudara sekalian, Maryamnya zaman Musa, bukan Maria, istrinya Yusuf. Saya katakan itu berbeda. Ya, dia dengar ceritanya, dia dengar dongengnya entah dari mana, saudara sekalian. Maka bagi saya, bukanlah saya nggak mau ikut-ikutan Isa Al-Masih. Bagi saya Tuhan Yesus Kristus begitu, saudara sekalian. Yang terakhir, ayat 24b. Yosua 4 ayat 24b. Bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat 24b dikatakan, dan supaya mereka, siapa mereka? Anak-anak kita, generasi yang bertanya, Papa, kenapa batu ini ada di sini? Lalu Tuhan katakan, kepada Yosua, katakan kepada bangsa Israel, bahwa tangan Tuhan yang kuat menyertai Israel. Tangan Tuhan menyertai mereka membelah sungai Yordan, menyeberang dengan selamat, dan kita mendirikan batu ini. Saudara sekalian, untuk apa? Supaya anak-anak mengenal, mendengar cerita orang tuanya, mereka melihat dan menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan kita, betapa hebatnya Tuhan kita. Saya kira ini firman Tuhan menunjukkan pada pagi ini betapa indahnya sebagai orang tua Kristen. Tujuan kita hanyalah untuk menyampaikan pesan yang sudah dibawa, yang sudah dinyatakan Tuhan. Rasul Paulus katakan, yang paling penting telah kusampaikan kepadamu dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Yang paling penting telah kusampaikan. Bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Karena Yesus telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita betapa hebatnya karya Yesus. Betapa ajaibnya karya Yesus. Untuk apa Tuhan izinkan kita berkeluarga? Untuk apa Tuhan mengizinkan kita memiliki anak? Supaya kita menjadi orang tua yang memuliakan Tuhan. Membawa anak-anak kita takut akan Tuhan. Bukan hanya ke gereja, saudara sekalian. Takut akan Tuhan. Ya.
Takutnya bukan seperti iblis yang dikatakan gemetaran, saudara sekalian. Iblis itu gemetar, ya, dengar nama Yesus, Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi bagaimana firman Tuhan menunjukkan supaya saudara sekalian 12 batu peringatan ini membawa bangsa Israel, membawa kepada keturunannya, mereka semua takut akan Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi bagaimana kita menjadi umat yang menghormati Tuhan, menghargai perbuatannya yang ajaib, saudara. Dan hidup yang takut akan Tuhan ini justru memberi kekuatan, memberi landasan untuk kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat. Saya katakan, secara manusia kita semua sama, hampir semua. Mungkin sekarang berbeda, ada yang puasa begitu, ya, puasa intermittent, ya, saudara, ada yang suka nge-gym begitu, ya, kelihatan kekar dan lain sebagainya. Saya kira no problem, ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saudara tanya, apakah anak-anak boleh sekolah waktu mereka masih muda? Bagi saya no problem. Kamu orang tua, kalau kamu punya hati, kamu punya duit, silahkan, nggak apa-apa kok. Ya. Tapi yang terpenting jangan pernah lupakan Tuhan. Di sisi lain jangan pernah hanya mengandalkan sekolah minggu. Kamu orang tua punya tanggung jawab. Kita orang tua punya tanggung jawab di rumah. Ajar anak-anak kita, didik mereka untuk supaya mengenal, supaya mereka takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu ajaib, saudara sekalian. Ya, kalau takut akan Tuhan itu membawa kehidupan kita ini penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kekuatan yang dari Tuhan menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Coba kita lihat dalam Amsal 14 ayat yang ke-26 dan 27. Amsal pasal 14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Terima kasih, Eno. Bahkan ada perlindungan bagi anak. Ini yang Tuhan katakan. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Saya katakan anugerah Tuhan. Kemarin minggu yang lalu ada Paulus. Wah, dia sangat senang sekali, ya, bisa bertemu dengan Pak Liang Ching, Pak Yusuf. Wah, sepanjang jalan dia katakan, waduh Pak Philip itu luar biasa katanya. Ya, ketemu dengan Pak Ion, ketemu dengan Ciu Aseng. Waduh, luar biasa. Dia sangat senang sekali, saudara sekalian. Ya, dia sangat respect begitu. Waduh, saya sangat berbahagia. Dia menceritakan banyak hal, saudara sekalian, ya. Seolah-olah memorinya dibangkitkan kembali, dia senang, bahagia. Ya, Bapak Ibu, ya saya kira syukurlah kita boleh jadi berkat walaupun mungkin hanya seberapa gelintir saja. Tapi saya percaya tangan Tuhan yang ajaib yang pernah mendirikan Tiros, saudara sekalian, yang dia bangun Tiros dari nol, dan saya percaya Tuhan juga yang akan terus bekerja sampai saatnya nanti. Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kita nggak perlu kecil hati, kita akan selalu berjuang bersama dengan Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita selalu datang kepada Tuhan, berdoa, dan kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, saudara sekalian. Ya, jadi tujuan kita hadir ke dalam dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk takut akan Tuhan. Saya ceritakan, waktu awal-awal pendirian itu, saya kena anfal, kantung empedu saya dioperasi. Ya, istri cerita, saudara sekalian.
Lalu sempat juga sampai saya kena kanker juga prostat. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Ya, iya saya katakan Om. Ya, bagi saya memang suara istri suara Tuhan. Dari sejak dulu saya tertolong oleh Tuhan karena diingatkan istri begitu. Mata saya, ya, saudara sekalian. Kalau enggak saya mungkin sudah di Jakarta, center Jakarta, saya akan di Lasik, ya. Dan seperti kebanyakan pada akhirnya saya bertemu di Perth di Australia, seorang profesor mata yang terkenal itu korbannya banyak orang Indonesia. Ya, anggota DPR, anak pejabat dan lain sebagainya, korban-korban mengerikan saudara sekalian. Ya, saya bersyukur Tuhan ingatkan melalui istri saya. Jangan jadi. Saya kesal juga sebenarnya waktu itu. Dia yang ngajak-ngajak saya supaya dioperasi lasik begitu. Sekarang dibatalin, nggak apa-apa. Dan setelah saya tahu itu saya bersyukur sama Tuhan. Aduh, Tuhan luar biasa. Makasih Tuhan. Ya, itulah penolong, pendamping yang Tuhan berikan. Saudara sekalian, wah, Om Paulus kaget-kaget. Waduh, operasi ini, operasi iya Om. Ya, Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana, Tuhan punya acara yang hebat. Maka saya katakan, kalau Dia Tuhan, kalau kita sudah bekerja sama dengan Tuhan, jangan takut apapun yang akan terjadi. Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Jadi bayangkan firman Tuhan mengatakan bahwa dengan takut akan Tuhan, itu Tuhan akan memberikan ketentraman, ada damai sejahtera. Tenang kita, ya Bapak Ibu saudara sekalian, kita nggak usah khawatir, nggak usah takut apapun yang terjadi. Ada, dikatakan apa ayat 27 sekali lagi Heno baca. Amsal pasal 14 ayat yang ke-27. Iya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Terhindar dari jerat maut. Berapa banyak orang yang mengalami kebinasaan sekarang ini saudara sekalian. Ya, berapa banyak anak-anak yang mengalami. Wah, nggak tahu saudara sekalian. Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan kalau kau takut akan Tuhan ada ketentraman. Tuhan singkirkan dari jerat maut. Tuhan jagai anak-anakmu, keturunanmu sampai mereka beribu-ribu keturunan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Ya, jadi perbuatan ajaib saat ini adalah keselamatan dalam Yesus yang membawa kita ke Kanaan surgawi sebagai penggenapan janji Tuhan. Tim dan Nick, tugasmu membawa Hugo untuk mengenal takut akan Tuhan. Ya, jadilah teladan, model, menjadi role, menjadi model. Biar nama Tuhan yang ditinggikan. Ya, biarlah Hugo bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saudara sekalian. Secara manusia saya katakan, kalau ngobrol sama istri, aduh ngedidik anak sekarang mah beda ya, nggak ngerti lagi kita saudara sekalian. Tapi saya ikut aja, saudara, saya bukan protes, saya ikut aja, memang mungkin berbeda. Tapi yang pertama yang tidak berubah adalah mari kita ajari takut akan Tuhan, ajari untuk mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan memberkati.